Ya ini ya salah satu yang membuat saya kecewa ya sama pemerintahan Indonesia ya. Dimana kok bisa ya owner UMKM cuman gara-gara ini nggak nyantumin tanggal kadaluarsa di produknya. Diancam penjara nih dengan alasan perlindungan konsumen. Dan ada kasus satu lagi ya yang mirip-mirip ya. Dimana ada Kadin yang seharusnya itu semacam organisasi atau wadah komunikasi para pengusaha ya, yang tugasnya ini harusnya memberikan masukan atas kebijakan pemerintah. Maksudnya tuh biar para pengusaha ini nggak melanggar aturan yang dibuat sama pemerintah. Jadi bisa bikin iklim usaha tuh jadi sehat, patuh sama aturan. Kok bisa ya? Ini malah minta proyek 5 triliun tanpa lelang. Ya udah konyol banget lah ya. Kok bisa gitu loh, kasus kayak gini ini muncul padahal saat ini iklim usaha ini lagi nggak sehat. Orang-orang loh ini banyak yang kena PHK. Kok bisa ya? Owner usaha UMKM yang seharusnya ini bisa kasih makan banyak orang, akhirnya ini harus gulung tikar. Nggak bisa jualan lagi tokonya dan bikin pegawainya ini jadi pengangguran. Ini belum suppliernya ya, yang otomatis ketika tokonya ini tutup gulung tikar, ya suppliernya nggak bisa jualan lagi dong di toko tersebut. Nah ini kan merugikan banyak orang ya jadinya ya. Kronologinya itu panjang banget sih kalau diceritakannya. Ini singkat jelasnya aja ya. Kronologinya ini dari bulan Desember 2024 pada tanggal 6 ya. Pada tanggal 6 kepolisian atau Krimsus Polda Kalsel itu menyamar sebagai beli belanjaan yang nggak ada label, yang seperti kerang, udang, cumi, serta juga satu olahan home industri rumah tangga itu juga nggak ada label expirednya saat itu. Ya ini ya bukti kalau peraturan di Indonesia ini memang bener-bener ini tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Gak usah dibantah lah, ngapain ya orang-orang bantah masalah ini. Wong udah jelas-jelas ya, di depan mata nih ada oknum yang dengan alasan aturan perlindungan konsumen yang mungkin perusahaan besar dengan modal besar ya mungkin nggak akan kena masalah yang sama ya, karena mereka mampu bayar upeti yang nilainya miliaran. Tapi kalau pengusaha UMKM, market cap-nya tuh berapa sih? Disuruh bayar uang keamanan yang nilainya miliaran, ya bisa mati pak usahanya pak. Kalau nggak mau bayar ya kayak gini nih, dicari-cari alasannya, dicari-cari tuh pasalnya biar si owner bisa kena penjara. Jadi udah gila ya kalau misalkan kamu mau jadi pengusaha di Indonesia. Ini belum soal bayar pajak ya. Melihat Menteri UMKM yang turun tangan, ini good job ya buat pemerintah ya. Dimana menterinya ini memberikan aksi nyata nih di lapangan. Dan kita harus mengapresiasi ya tindakan yang dilakukan sama menteri ini. Karena beliau sudah berusaha sebaik mungkin ya agar ownernya toko Masuka Khas Banjar ini nggak dipenjara. Tapi seharusnya kasusnya nggak berhenti di sini ya. Kalau misalkan owner dari toko Masuka Khas Banjar ini dianggap salah ya, karena tidak mencantumkan kadaluarsa, ya sudah sepatutnya pengusaha-pengusaha lain yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ini juga kena di sweeping semua. Jangan tebang pilih. Apa karena toko Masuka Khas Banjar ini nggak mau bayar upeti atau gimana nih? Kan nggak tahu ya. Dan itu banyak pak di pasar pak. Orang jualan ikan asin, tempe, tahu bakso, tahu basah, sayur segar, terasi, buah-buahan itu harusnya kalau sesuai sama peraturan ya itu semua ada label kadaluarsanya. Itulah kenapa kalau kekeh sama peraturan harusnya nggak cuman toko Mama Khas Banjar aja yang kena sama aturan ini, tapi hampir semua pelaku pasar terutama di pasar tradisional itu kena semua pak. Tangkepin dong pedagang pasar, tangkepin tuh pedagang kelontong, orang jualan ikan segar, daging, ayam, itu semuanya nggak nyantumin kadaluarsa loh. Itu bisa kena semua, tangkepin dong. Karena kalau masalah kadaluarsa ini menjadi konsen utama ya dari penegak hukum, ya harusnya yang ngelanggar ini banyak banget nih. Dan sudah seharusnya ya kalau memang hal ini lumrah dilakukan oleh masyarakat tapi ingin dirubah sama pemerintah lebih baik, ya diadakan sosialisasi. Bukan langsung menjarakan, bukan langsung main tabrak, bangkrutin usaha orang, bikin ownernya di penjara, bikin karyawannya jadi pengangguran,
bikin suppliernya nggak bisa jualan. Ini cara apa ini? Vietnam loh, negara komunis, ini nggak kayak gini. Apakah orang jadi bertanya-tanya nih, apakah komunis ini lebih baik daripada republik kalau kayak gini ya? Jadi kasus kecil toko mama Kas Banjar, ini yang dirugikan aja nggak cuman 1-2 orang. Yang dirugikan nggak ownernya aja, tapi banyak orang yang terlibat di toko tersebut. Sialnya ya, ini jadi pengusaha di Indonesia. Ini nggak cuman dia alami sama toko mama Kas Banjar yang pasarnya kecil. Mungkin kalau ini nggak viral, kamu aja mungkin nggak kenal nama tokonya ya. Tapi masalahnya ini juga dialami ya sama pengusaha besar, Pak Prajogo Pangestu. Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi kegiatan Sekda, ini kan triliun, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Iya, jangan itu lagi, langsung. Dari 17 triliun. Ini orang konglomerat besar, Pak. Bisnisnya ini udah menggurita kemana-mana. Tambang ada, energi terbarukan ada, logistik ada, petrokimia punya, komplit lah. Ini orang kaya ini. Dan orang sekaya ini nggak mungkin loh, ini nggak punya kenalan aparat. Orang sekaya ini nggak mungkin nggak kenal sama pejabat-pejabat pemerintah. Orang sekuat ini ya, ini aja bisa kena palak 5 triliun ya sama Kadin dibackingi oleh ormas. Gila nggak tuh? Padahal bisnisnya Pak Prajogo Pangestu ini udah TBK. Dan kalian bisa cek sekarang ya, kode sahamnya itu TPIA. Itu perusahaan terbuka Pak, seperti Goto, Telkomsel, Indofood, Astra. Dan itu bisa kena palak 5 triliun. Jadi ya jangan heran ya, orang kalau mau invest di Indonesia, ya buat apa? Capek-capek bikin usaha di Indonesia yang uangnya itu nanti dimakan nih sama parasit-parasit pengusaha. Ngapain buka lapangan kerja di Indonesia? Bukan cuan malah bocuan itu. Gara-gara ini duitnya ya, keuntungannya ini habis dimakan sama ormas. Harus bayar uang keamanan lah, uang kebersihan lah, uang aneh-aneh lah, parkir lah dan sebagainya. Nah itu ya kata paling tepat ya buat para ormas dan para ketua Kadin ya yang udah malakin 5 triliun ini. Kata yang paling tepat ya parasit. Jadi ya nggak salah dong kalau misalkan pengusaha di Indonesia ini pada lari ke Vietnam. Nggak salah itu. Lari ke Filipina. Dan itu dibuktikan ya sama grup Astra ya. Dimana dia baru aja nih di laporan keuangannya kuartal 1 dia ngomong kalau mau buka cabang di Filipina. Padahal Astra itu pengusahanya orang Indonesia, asli Indonesia. Dan orang Indonesia sendiri ini banyak yang nganggur, butuh kerja. Bahkan banyak orang yang punya skill tinggi saat ini ya, ini mau dibayar cuman UMR. Oh, apa enggak seenak itu ya sebenarnya kalau buka usaha di Indonesia. Tapi sekelas Astra sendiri ini buka di Filipina. Ayo, apa masalahnya kalau enggak ada parasit di negara kita ini? Dan kalian bisa lihat sendiri ya, Kadin yang malak perusahaannya Pak Prajogo Pangestu. Ini kan dia di penjara ya. Tapi kamu lihat sendiri deh, ormas-ormas yang backingin dia kena penjara nggak? Nggak ada. Ormas-ormas yang kelihatan di video nih, muka-mukanya kelihatan semua, itu ada nggak yang di penjara? Nggak ada. So, ormas di Indonesia ini sakti sekali Pak. Levelnya tuh udah dewa, bahkan di atas pemerintah. Ya udah kalau kayak gini kan jadi pikiran ya, daripada buka usaha ya, habisin uang banyak, bikin bangun infrastruktur, bikin jalan, bikin pabrik, bikin kilang, terus memperkerjakan puluhan ribu orang, buat apa? Mending buka ormas aja, iya kan? Modalnya lebih dikit ya, punya kuasa lagi dan kekuasaannya ini di atas negara. Bener atau bener? Coba gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya.
Bye.